Pernah kepikiran nggak sih soal pahlawan-pahlawan tak kasat mata yang kerja non-stop di dalam tubuh kita? Bukan pahlawan super, tapi vitamin-vitamin esensial yang sering banget kita anggap sepele. Padahal, mereka lah yang jadi sumber tenaga kita setiap hari. Nah, ini pertanyaan bagus banget kan? Ini dia inti dari obrolan kita. Kita bakal bongkar keajaiban gimana caranya tubuh kita mengubah sebut aja brokoli atau sepotong ayam jadi energi murni yang siap pakai. Oke, sekarang kita bedah ya. Bayangin deh, vitamin-vitamin ini tuh kayak satu tim pekerja khusus. Masing-masing punya tugas yang super penting dan tanpa mereka, pabrik di dalam tubuh kita bisa-bisa berhenti beroperasi. Jadi, apa sih sebenarnya vitamin itu? Gampangnya gini, anggap aja mereka tuh kayak manajer-manajer kecil di pabrik tubuh kita. Mereka emang nggak ngasih energi langsung, tapi mereka yang mastiin semua mesin produksi, yaitu proses ngubah makanan jadi energi, berjalan mulus. Tanpa mereka, ya udah produksi macet total. Oke, kita mulai dari tim yang pertama ya, para pengubah energi. Mereka inilah yang ada di garda terdepan, yang tugasnya mastiin setiap suap makanan yang kita makan bisa diubah jadi bahan bakar yang berguna. Ini dia nih, vitamin B5 atau nama kerennya asam pantotenat. Anggap dia ini mandor di pusat energi. Kenapa? Soalnya B5 ini penting banget buat ngebangun koenzim A atau CoA, sebuah molekul master yang ngatur hampir semua metabolisme energi di tubuh kita. Dan perjalanannya di dalam tubuh kita tuh unik banget. Kita makan B5 dalam bentuk CoA, tapi tubuh kita nggak bisa langsung nyerap gitu aja. Jadi, usus kita harus ngebongkar dulu jadi bagian-bagian kecil, diserap, terus dengan pintarnya dirakit lagi jadi CoA di dalam sel. Bener-bener proses daur ulang yang keren kan? Lanjut, ada vitamin B7 atau biotin. Nah, kalau B5 itu mandornya, B7 ini ibarat katalisatornya. Dia yang mempercepat reaksi-reaksi kimia penting, kayak sintesis asam lemak, yang juga bagian krusial banget dari produksi energi kita. Nah, ini yang seru nih. Ternyata B5 dan B7 itu kayak teman sekamar. Mereka berdua pakai pintu masuk yang sama persis di sel kita. Namanya transporter SMVT buat bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi mereka berbagi jalur yang sama buat ngerjain tugasnya masing-masing. Oke, kita lanjut ke tim berikutnya. Kalau tim yang pertama tadi soal energi, tim kedua ini tugasnya membangun dan memperbaiki. Mereka ini para arsitek dan insinyur di dalam tubuh kita. Coba deh, bayangin vitamin B9 atau folat ini sebagai arsitek utama tubuh kita. Setiap kali tubuh kita perlu bikin sel baru, apakah itu sel kulit, sel darah, atau apapun, folat inilah yang nyediain cetak biru DNA-nya. Tanpa arsitek ini, nggak ada pembangunan atau perbaikan sel. Prosesnya tuh efisien banget. Folat diserap, terus diaktifkan sama hati, habis itu langsung dikirim ke semua lokasi proyek di seluruh tubuh. Kalau tugasnya buat bikin DNA udah kelar, sisanya dibuang. Cepat, tepat sasaran, dan vital banget fungsinya. Nah, sekarang kenalan sama vitamin B12. Dia ini partnernya folat yang nggak bisa dipisahin. Tugas utamanya, bantu ngeregenerasi folat biar bisa dipakai lagi dan lagi. Selain itu, B12 juga punya kerjaan sampingan yang penting, yaitu memetabolisme lemak. Tabel ini ngerangkum kerja sama mereka dengan pas banget. Lihat deh peran utama mereka. B9 fokus bikin DNA, sementara B12 mastiin si B9 bisa terus kerja dengan cara meregenerasinya. Mereka bahkan punya peran yang beda dalam urusan energi. Bener-bener tim yang saling melengkapi kan? Akhirnya nih, kita sampai ke anggota tim yang paling serba bisa. Vitamin C ini bukan cuma spesialis di satu bidang. Dia itu pekerja serabutan yang jago banget. Perannya ada di mana-mana. Pertama dan paling dasar, vitamin C itu fondasinya kolagen. Anggap aja kolagen itu kayak lem super yang nyatuin kulit, tulang, dan semua jaringan di tubuh kita. Tanpa vitamin C, struktur tubuh kita bisa jadi rapuh. Nggak cuma itu, dia juga jago komunikasi. Vitamin C bantu ngubah triptofan jadi serotonin, salah satu sinyal kimia di otak yang ngatur mood kita. Jadi, ya, vitamin ini juga ikut andil loh buat bikin kita happy. Lanjut, dia ini pejuang di garis depan buat ngelawan stres. Waktu kita lagi stres, tubuh kita itu secara harfiah ngebakar vitamin C. Kelenjar adrenal, pusat respons stres kita, nyimpen vitamin C dalam konsentrasi yang tinggi banget dan langsung digunain buat ngadepin tekanan. Dan yang terakhir, dia juga penolong yang baik hati banget. Vitamin C ini bantu tubuh kita nyerap zat besi dari sumber-sumber nabati secara signifikan, mastiin kita dapat mineral penting ini dari makanan kita. Kerennya, tubuh kita tuh pinter banget nyerap vitamin C. Kalau dosisnya normal dari makanan, sekitar 90% atau bahkan lebih, bakal diserap dengan sempurna.
Tapi efisiensinya ini bakal menurun kalau dosisnya ketinggian. Setelah diserap dari usus, gimana caranya vitamin C bisa sampai ke sel-sel tujuan? Ternyata, cuma ada 2 kurir utama yang tugasnya nganterin dia, transporter SVCT dan transporter heksosa. Ingat aja angka 2 untuk 2 jenis pintu masuk si vitamin serba bisa ini. Oke, jadi setelah kita kenalan sama semua pekerja luar biasa ini, apa nih intisarinya yang bisa kita bawa pulang? Intinya, ini dia tim impian nutrisi di dalam tubuh kita. Ada para pengubah energi yang ngasih kita tenaga. Ada para pembangun utama yang memperbaiki dan nge-renew tubuh kita. Dan tentunya, si serba bisa yang melindungi dan mendukung hampir semua sistem lainnya. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba deh lihat piring Anda hari ini. Kira-kira, pekerja esensial mana aja yang udah Anda kasih bahan bakar? Apakah para arsitek, para insinyur energi, atau si serabutan? Ingat, makanan kita adalah bahan bakar buat para pahlawan tanpa tanda jasa ini.